Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi penampilan Alkitab kita, masih dalam seri Hidup Olehnya. Minggu lalu adalah Hidup oleh Roh Kudus, minggu ini Hidup oleh Firman yang hidup, saudari. Saudari, apa yang mau disampaikan di sini adalah fundamental, dasar, ya. Tetapi karena fundamental dasar kadang kita lupa ataupun miss, ya, sehingga kita nggak perhatikan. Tapi oleh sebab itu, saya minta Anda konsentrasi, fokus, sempatkan waktu, supaya kita bisa ikuti sehingga fondasinya, dasar kita jadi beres dan benar. Karena seringkali hari-hari ini, kita menjadi kecewa mungkin dengan janji-janji firman Tuhan, karena kok firmannya nggak terjadi, kok saya udah nanti-nantikan mana, bener nggak sih? Jujur, apakah kita pernah begitu? Nah, kalau karena gitu, kita ngelihat pada fondasi. Karena bukan firmannya yang salah, tetapi fondasi kitanya yang bermasalah. Yuk kita ngelihat satu-satu, saudari. Konsentrasi, ya. Nah, saya akan mulai dengan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudari, seringkali kita membaca firman, tapi dengan konsep manusiawi, natural, alamiah. Makanya, ya, ketika kita bilang bersama-sama, artinya dia ada berduaan, dan kemudian apalagi dikatakan firman itu adalah Allah, jadi firman sama dengan Allah. Nah, ini yang rancu. Sebab itulah Yesus dalam Yohanes 6 ayat 63 katakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini bukan bicara daging yang kita pakai, tubuh ini. Karena kita masih tinggal di dunia, kita butuh tubuh. Anda dan saya butuh tubuh yang sehat. Ketika Yesus mengatakan roh memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, dia berbicara tentang manusia alamiah, natural. Ini manusia roh. Manusia rohlah yang menentukan, memberi hidup, makna hidup pun. Kalau kita secara natural hidup itu artinya ada aktivitas yang kelihatan di dalam waktu tertentu. Tetapi roh itu tidak seperti itu, saudara-saudari. Ya, sebab itulah kita mulai melihat ini yang pokok dulu. Yesus berkata, perkataan yang kukatakan, firman, adalah roh dan hidup. Konsep hidup, kalau kita ngelihat dari pengertian yang natural, yang alamiah, Anda dan saya biasa umum terima, hidup itu artinya ada aktivitas, saudara, betul kan? Ya, bersama-sama juga artinya ada aktivitas kebersamaan. Oke ya? Jadi inilah yang saya sebut cara melihat yang natural. Salah nggak? Enggak, kita ada di dalam dunia yang natural. Tetapi ketika berhubungan dengan Allah yang adalah roh, firman yang adalah roh, maka kita harus melihat dengan cara roh. Sebab itulah, kalau Allah adalah roh kita bisa ngerti, tapi kalau firman adalah roh, kita mulai nggak sadar kadang, sehingga kita akhirnya nggak melihat firman itu terjadi, karena kita melihat firman itu hanya sekedar bagian daripada natural. Apa maknanya? Nanti kita akan ngelihat. Anda akan bisa lebih jahat. Karena alam natural dibatasi oleh time, space, dan matter. Saudara-saudari. Sedangkan Allah itu adalah roh. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah roh. Kalau dikatakan firman itu adalah Allah, bukan firman sama dengan Allah. Enggak. Tetapi esensinya ataupun karakteristiknya adalah roh. Cara dia bekerja adalah dalam dimensi roh. Artinya hal-hal, keadaan, kondisi roh lah yang menentukannya, bukan alami. Itu dia. Tapi kita sering memakai firman dengan kondisi alamiah, natural. Dan akhirnya kita kecewa, kok nggak terjadi? Kadang terjadi, kadang nggak. Tapi ketika kita mulai melihat firman dalam esensi roh, maka kita akan melihat firman adalah Allah. Siapa Allah? Allah adalah yang memegang otoritas paling tinggi. Oke? Amin? Sepakat ini ya? Nah, kita melihat segala natural, melihat berdasarkan waktu, ruang, dan materi. Itu dia. Saya nggak akan bahas ini luas, ini sangat luas, tetapi ini. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan, Allah lah yang menciptakan waktu, ruang, dan materi. Nah, ketika perkataan pada mulanya, itu waktu. Allah menciptakan langit, itu ruang.
Bumi itu materi, benda, saudari. Jadi Allah lah yang menciptakan ini. Dan kalau Allah menciptakan ini, artinya dia tidak di bawah kendali ini. Justru dialah yang mengendalikan, dia yang punya otoritas. Kalau saya menciptakan komputer, saya tidak di bawah kendali komputer. Saya tidak ada di dalam komputer, saya memiliki kendali atas komputer. Saya yang menggunakan komputer itu. Amin. Makanya ketika Yesus di dunia, saudara akan melihat dia juga ada memiliki esensi Allah, maka dia memiliki otoritas atas waktu, ruang, dan benda. Betul? Dia bisa bikin 5 roti 2 ikan, materi, berlipat, dia nggak dibatasin, ya. Banyak lagi hal, kita nggak bahas ini, saudara, ya. Nah, saudara, jadi yang kita mau bahas sekarang adalah kata hidup ini. Kata hidup di dalam konsep natural artinya dalam berapa lama waktu ada aktivitasnya. Tetapi kalau dalam konsep roh, ketika Tuhan berkata, katakan kepada Adam, waktu kamu makan buah ini, buah dari pohon ini, pohon pengetahuan baik dan buruk, saudara, kamu akan mati, nggak hidup. Itu berbicara artinya kamu tidak memiliki kuasa dan otoritas lagi. Jadi Allah yang adalah firman artinya bukan sama, saudara, tetapi memiliki otoritas yang sama. Tidak dibatasi konsep ruang dan waktu dan materi, tapi memiliki otoritas ataupun kuasa atas waktu, ruang, dan materi. Itulah yang disebut hidup. Jadi, saudara-saudari, ya, firman, jadi firman yang adalah Allah, dan Allah adalah roh, berarti, dan hidup, berarti firman itu memiliki otoritas kuasa tertinggi, sama seperti Allah. Inilah yang disebut firman adalah Allah. Artinya, firman itu, kalau secara gamblang, firman itu memiliki otoritas kuasa yang sama seperti Allah. Makanya ketika Allah berfirman, terjadi. Dan karena Allah adalah pemilik otoritas tertinggi, maka firman itu memiliki otoritas kuasa tertinggi. Amin. Kita akan bahas ini, perkataan Yesus. Perkataan adalah roh dan hidup. Kita akan menekankan dulu minggu ini pada hidupnya ini. Hidup berarti memiliki otoritas. Dan firman yang adalah roh dan hidup, yang firman adalah Allah, artinya firman itu memiliki otoritas paling tinggi. Saudara-saudari, inilah maknanya. Makanya di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Kenapa? Karena firman itu memiliki otoritas paling tinggi, sehingga dia nggak akan gagal, dia pasti akan berhasil, dia akan pasti melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena itu, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kejatuhan manusia membuat manusia bukan lagi memiliki otoritas firman Tuhan, tetapi manusia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menopang hidupnya. Kalau sebelumnya, manusia, karena dengan ketika berdosa, dan kata lain, manusia seolah, Adam dan Hawa seolah seperti, Tuhan, ini aku nggak perlu otoritasmu. Aku bisa usahakan sendiri. Aku bisa tahu sendiri. Jadi dia harus pakai kekuatan sendiri. Dan inilah yang dimaksud manusia natural. Ditetapkan, ditentukan oleh Anda dan saya. Oleh sebab itulah untuk mengetahui manusia roh, esensi roh, karena firman adalah roh, maka kita harus tahu cara manusia natural itu bekerja, sehingga kita bisa bandingkan apa yang kita dapatkan ketika Yesus menyelamatkan kita. Sebab ketika Yesus menyelamatkan kita, maka firman Tuhanlah yang menghidupkan kita. Artinya kebenaranlah yang menopang kita. Sebab itulah kita harus tahu dulu sebelumnya keadaan kita ini. Manusia natural. Manusia natural, saya katakan manusia alami, itu adalah human experience. Human experience artinya berdasarkan experience. Apa yang dialami dan dipelajari. Ketika Anda mengalami dan pelajari, bukan berarti semua dari Anda. Anda bisa mengalami
mempelajari sesuatu karena orang lain yang ngalamin. Karena sosial sudah, ya, itu turun-menurun dari sosial. Kalau turun-menurun dari sosial artinya orang pernah mengalami dan pernah mempelajari sehingga mereka percaya ini benar, lalu mereka turunkan. Ini dia maksudnya. Saudara, setuju? Jadi manusia natural yang alami yang ya kenapa Anda menghindari misalkan Anda menghindari ketika, di tempat dingin, Anda menghindari pakai baju yang tipis. Padahal belum pernah nih, Anda mau pergi nih ke luar negeri, mau salju, Anda belum pernah salju. Tapi kenapa Anda bawa baju tebal? Karena kata orang, udah alami, orang udah percaya, karena orang pernah alamin mungkin, orang pernah pelajarin, bahwa dingin kalau kita nggak pakai baju tebal, wah, tubuh kita akan menderita, menggigil, kita akan hipotermia, macam-macam, saudara. Sehingga dari situlah Anda mulai bertindak, bawa baju tebal, baju hangat. Amin ya? Nah, dan ini ditentukan. Jadi segala yang Anda pelajari, kemudian disimpan di dalam memori. Dan kemudian juga semakin Anda terus dikasih tahu hal yang sama, maka akhirnya dari sumbernya berbeda, orang lain bilang, misalkan contohnya begini saudara ya, yang umumnya, kalau ada orang lain bilang, si A ini orangnya baik sekali. Kita belum tahu belum kenal seluruhnya. Oh, orang lain yang bilang lagi, si A sangat baik. Ada yang lain lagi bilang, oh si A sangat baik. Maka karena repetition terus, maka kita percaya itu menjadi suatu kebenaran. Benar? Walaupun belum tentu ya anggota keluarganya ataupun semua orang bilang dia baik, tetapi karena kita diulang-ulang dan kemudian informasi disimpan di memori, maka jadilah kebenaran. Ini dia ya, yang yang dialami oleh manusia natural yang bekerja berdasarkan pengalaman. Apa yang dialami dan dipelajari disimpan dalam memori, terus diulang-ulang, akhirnya dipercayai, menentukan apa yang kita percayai sebagai yang benar, saudara-saudari. Anda ngerti? Coba renungkan. Ini juga makanya apa yang dipercaya benar, tiap orang bisa beda. Karena tergantung dari pengalaman dan apa yang sudah diajari olehnya. Tapi itu harus disimpan di memori. Jadi yang mau saya maksudkan di sini adalah manusia kan, keterangan lebih lanjut, manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, saudara-saudari. Ya? Nah, ini dia, wah, ya ke manusia experience itu adalah pengalaman dari luar. Perbuatan orang kan membuat Anda belajar, mengalami, terus juga apa yang Anda milikin, itu juga kan sesuatu yang dari luar Anda akan alami. Kalau saya milikin ini, wow, baru saya enak, baru bahagia. Trauma, waduh ini saya kena trauma, Anda nggak berani lakukan lagi, ataupun kalau Anda menghadapi keadaan itu lagi, langsung ya memori Anda ingat, lalu langsung mempengaruhi pikiran, perasaan Anda, dan kehendak Anda. Jadi putus asa, semangat, khawatir. Jadi pikiran, perasaan, kehendak Anda dipengaruhi dari luar. Yang natural ini saudara-saudari. Anda ngerti? Dan semua ini manusia experience ini, human experience ini, manusia natural, sangat ditentukan oleh manusia dan keadaan sekeliling mereka. Amin? Anda nangkep? Nah, ketika kita diselamatkan, saudara-saudari, firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi ketika kita diselamatkan, sekarang kita ada ciptaan baru. Ciptaan bagaimana? Manusia roh. Yang lama, manusia natural, sudah berlalu. Sudah berlalu bukan berarti mati. Sudah tidak efektif maknanya. Sesungguhnya yang baru, manusia roh, sudah datang. Manusia baru, sesungguhnya inilah yang efektif, yang harus kamu gunakan. Jadi manusia baru itu harus ada di dalam Kristus. Siapa Kristus? Juru selamat. Jadi manusia baru yang dimaksud di sini adalah human salvation, berdasarkan human salvation. Salvation datang dari Yesus, juru selamat, Kristus. Jadi di dalam juru selamat. Makanya ini siapa yang di dalam Kristus, saudara-saudari. Anda ngelihat luar biasa. Dan
Jadi manusia baru ini bukan manusia natural. Kita tetap punya manusia natural. Ketika kita diselamatkan, kita tetap masih pakai daging sehingga natural masih ada. Tetapi nggak efektif. Ketika kita hanya berdasarkan manusia natural, hidup kita nggak efektif. Firman Tuhan nggak efektif. Firman adalah roh. Roh butuh sekeliling ataupun keadaan yang menopang harus roh juga. Roh, firman adalah roh, dibutuhkan oleh manusia roh. Kita harus memiliki pemahaman manusia roh ini, mengerti, melihat manusia roh ini. Yang saya katakan posisinya adalah disebut human salvation, di dalam juru selamat dalam Yesus. Nah saudara, manusia roh ini ditentukan oleh posisi. Karena di dalam Yesus ini bicara posisi. Apa posisi kita? Posisi kita adalah satu di dalam Yesus. Ini kami ya, saudara, di dalam Yesus, maaf. Di dalam Yesus, saudara. Ya, ini dia siapa yang di dalam Yesus. Jadi posisi kita pertama adalah di dalam Yesus. Anda tahu kenapa Anda di dalam Yesus? Apakah Anda berbuat baik? Enggak. Karena Yesus telah mati buat kita, bayar harganya. Jadi itu adalah kasih karunia. Yang kedua posisinya adalah posisi firman Yesus. Sekarang Anda ditentukan oleh firman Yesus. Posisi firman Yesusnya, saudara-saudara. Anda menempatkan posisi firman Tuhan Yesus di mana? Dan tadi kita ngelihat bahwa firman yang adalah Allah itu berbicara memiliki posisi otoritas paling tinggi, otoritasnya yang tertinggi. Jadi, dengan kata lain, kalau tadi manusia natural ditentukan oleh memori, ingatan-ingatan, repetition, apa yang dimasukin terus, dipercaya orang pengaruhi Anda. Ya, repetition ini bicara pengaruh, Anda dipengaruhi, baik ke manusia, informasi, ya media, ini dia. Tetapi sekarang Anda ditentukan oleh posisi di dalam Yesus. Di dalam Yesus Anda sudah dibenarkan, dalam Yesus Anda sudah diberkati, dalam Yesus Anda sudah diberikan kuasa untuk hidup benar. Lalu juga ditentukan oleh posisi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah posisi yang otoritas tertinggi. Dan ini karena posisinya ada di tempat paling tinggi, posisinya karena kasih karunia nggak dipengaruhi oleh kita, maka ini menjadi jaminan untuk kita melihat kebenaran digenapi. Kebenaran di sini adalah itu firman Tuhan. Ya. Kebenaran di sini bukan yang kayak di sini yang bisa berubah-ubah. Kebenaran di sini adalah absolut. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau di sini bisa tiap daerah, tiap negara apa yang disebut benar bisa berbeda kan? Itu. Oke, saudara, Anda ngerti? Anda ngelihat? Maka sekarang ya, kita ini dikatakan ya satu dengan Roh Kudus. Saudara, ketika kita terima Yesus, roh kita satu dengan Roh Kudus. Ingat konsep roh. Konsep roh kalau satu itu bukan berarti Anda mix jadi satu, bukan kayak Anda campur kopi dengan gula jadi satu, itu bukan, itu natural. Tapi kalau konsep roh satu itu bukan esensi Anda. Ya. DNA esensi Anda itu sama dengan Roh Kudus. Tapi Anda bukan Roh Kudus. Oke? Beda. Esensi Anda adalah supranatural. Esensi Anda membutuhkan firman Tuhan yang adalah roh, dihidupkan oleh firman Tuhan. Itu dia. Roh Kudus tidak akan mengerjakan sesuatu tanpa ada tertulis dalam firman. Itu esensinya. Demikian juga Anda, makhluk roh. Ya, Anda dihidupkan oleh firman Tuhan. Sekalipun itu supranatural. Nah, sehingga roh ini di dalam, Roh Kudus ini dalam. Inilah yang mempengaruhi, dari dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak. Untuk menentukan yang terjadi di alam natural. Kalau sebelumnya, saudara, ini alam natural, pikiran, perasaan Anda. Ada khawatir, Anda takut, itu ditentukan dari luar. Karena ada teror di luar, ada keadaan buruk di luar. Maka mempengaruhi pikiran, perasaan Anda. Tapi kalau sekarang, enggak. Anda manusia baru, bersatu dengan Roh Kudus, maka, saudara, dan Roh Kudus itu mencari firman, dihidupkan oleh firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang harusnya mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak Anda. Ketika keadaan kacau, tapi di dalam kita melihat firman Tuhan bilang, tenang, ini aku
artinya Tuhan punya kuasa, punya otoritas, maka pikiran, perasaan, kehendak kita mulai harus tenang. Bukan kebalikan arahnya, tapi dari sini, saudari. Amin. Dan apa yang mau disampaikan di sini adalah begini, saudara. Kita adalah manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia roh. Bukan dimulai dengan kesadaran jiwa. Manusia alami, kesadaran jiwa, pikiran, perasaan, kehendak Anda. Tetapi dimulai dengan kesadaran roh. Kesadaran roh adalah bicara tentang human salvation. Posisi Anda di dalam Yesus. Posisi Anda dalam Yesus, Anda adalah dikasihi, dibenarkan. Posisi Anda dalam Yesus, Anda baca dalam Efesus, dalam Galatia, di dalam Kolose, itu banyak sekali, saudara. Dan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena perasaan Anda. Aduh, saya nggak merasa Roh Kudus ada di dalam saya, perasaan saya nggak berasa. Aduh, saya nggak berasa Tuhan ada sama saya. Kalau ada bulu kuduk naik, ada goosebump, baru tuh Tuhan ada. Karena perasaan saya bilang gitu. Tidak lagi, saudara. Tapi Anda mulai pakai firman. Posisi Anda adalah firman, di mana firman ada. Firman katakan, aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Firman katakan, Roh Kudus ada di dalammu. Maka perasaan saya mau katakan apapun juga, tetapi kebenarannya adalah Roh Allah ada di dalam saya. Maka perasaan saya harus ikutin itu. Ini dia. Dan karena saya adalah roh di dalam Yesus, maka firman Tuhanlah yang memiliki otoritas tertinggi. Inilah saudara-saudara, kesadaran akan roh ini berdasarkan posisi kita inilah. Ini yang membuat firman Allah mendapat ataupun bekerja efektif sebagai pemilik otoritas yang memiliki otoritas atau kuasa tertinggi sama seperti Allah. Inilah firman adalah Allah, bukan samanya firman sama dengan, tetapi memiliki otoritas kuasa yang tertinggi, sama dengan Allah. Saudara, coba renungkan. Karena ketika Anda pakai pola pikir ini dalam konteks yang benar, maka Anda akan melihat suatu terobosan, breakthrough. Bukankah seringkali kita berdoa, kita klaim janji Tuhan, dan karena, oh Tuhan kok belum terjadi ya, Tuhan benar nggak ya, kok belum saya alami, Tuhan benar apa enggak ya? Nah, Anda mulai sadar, saya sedang memakai manusia natural. Karena manusia natural mau berdasarkan experience, pengalaman. Kalau saya sudah alami janji Tuhan, maka yes, saya percaya. Itu manusia natural. Tetapi manusia roh, berdasarkan posisi. Sehingga ketika Anda, pada firman Tuhan, ketika Anda bergumul, ada firman Tuhan, posisi firman Tuhan adalah memiliki otoritas tertinggi. Walaupun aku belum alamin experience, tetapi aku di dalam Yesus, firman Tuhan harus berkuasa, firman Tuhan di tempat paling tinggi. Aku sudah dibenarkan. Maka firman Tuhan memiliki otoritas tinggi, maka keadaan kita harus tunduk. Amin. Ini dia breakthrough, beda saudara. Tapi untuk ini Anda dan saya harus latih. Karena ini pola, lihat, dan kadang-kadang kita masing memiliki pola, karena kita masih pakai tubuh alamiah, tubuh jasmania, natural, hidup di alam natural. Kita kadang masih terbiasa dengan natural. Bergaul dengan orang-orang manusia roh. Artinya semua sih yang terima Yesus sudah manusia baru, tetapi kadang kesadarannya belum. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dia adalah manusia roh, di mana ini ditekankan bukan lagi tentang dia, tetapi siapa kita di dalam Yesus, posisi kita, dan posisi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Sehingga ketika Anda berdoa pada janji Tuhan, Anda bukan klaim janji Tuhan lagi, bukan? Saya dulu klaim janji Tuhan, saudara-saudari. Tuhan, engkau berjanji gini. Kalau Anda klaim, itu berarti bisa ditolak, bisa diterima. Anda klaim asuransi, bisa ditolak, bisa diterima, bukan? Kalau nggak diterima sebagian, gitu. Contoh begini, kalau Anda, oh Tuhan, ini kita klaim janji Tuhan, lalu kemudian nggak terjadi, kita mulai pikir, aduh mungkin karena aku berdosa, aku nggak layak, mungkin karena aku lakukan ini, makanya jadi kayak begini. Ya nggak? Anda mulai ragu. Tapi ketika Anda tahu bahwa firman Tuhan otoritas tertinggi, Anda bukan klaim. Anda menempatkan firman Tuhan, janji Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Anda bukan klaim lagi. Anda mulai katakan,
Hai keadaan, dengar apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Aku bukan klaim, aku menyatakan firman Tuhan otoritas tertinggi sehingga tidak akan gagal. Walaupun kita belum melihat, tapi kita menempatkan, maka itu akan terjadi. Amin. Yuk kita mulai hidup di dalam kebenaran yang seputuhnya, sepenuhnya, saudara. Dan ini bukan sekedar pengetahuan, saya berseru supaya kita bersama-sama menghidupinya. Amin. Terlepas Anda beribadah di gereja manapun juga. Karena Yesus tidak menciptakan agama, tapi Yesus membuka jalan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.